Big Pun. Pada hari ini saya akan menjelaskan dengan tema kebun binatang. Kita kalau mau melihat satwa liar di hutan itu sangat sulit ya. Karena biasanya mereka akan menghindar. Mereka lebih tahu kita, lebih cepat mereka melihat kita ketimbang kita melihat satwa liar kalau di hutan. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat langsung satwanya dengan mudah, maka bisa kita lihat di kebun binatang. Nah, mari kita lihat sejarah dari kebun binatang ini. Pada zaman kuno, kebun binatang berawal dari kandang-kandang berisi koleksi hewan liar yang disebut menagerie. Nah, pada abad kedua sebelum Masehi itu tercatat sejarah yang namanya Maharani Tangki dari Cina membangun rumah untuk rusa. Nah, kemudian Raja Wen dari Zhou memiliki kebun binatang Lingyu atau Taman Kecerdasan seluas 600 hektar. Nah, di Cina itu. Begitu tertariknya mereka dengan satwa liar sehingga dibangun. Udah lama berarti. Kemudian di antara tokoh yang terkenal juga sebagai kolektor binatang adalah Raja Solomon. Kemudian Raja Nebukadnezar. Nah, itu mereka mempunyai kolektor binatang. Kemudian pada abad keempat, malah sebelum Masehi, hampir semua kota-kota besar di Yunani memiliki kebun binatang. Sewaktu melakukan ekspedisi militer, Alexander Agung diketahui sering mengirimkan binatang-binatang yang ditemuinya ke Yunani. Nah, dulu kaisar-kaisar Romawi memiliki koleksi hewan pribadi untuk penelitian, sekaligus diadu di arena. Macam gladiator, tapi lawannya itu binatang buas. Pada abad ke-19, sejarawan Lecky menulis tentang perayaan adu hewan ala Romawi yang pertama diadakan tahun 366. Nah, sebelum Masehi. Kebun binatang tertua yang masih beroperasi adalah kebun binatang Wina di Austria. Yang pertama kali dibuka untuk publik tahun 1765. Kan main nih, sejarah kebun binatang tahun 1765 itu. Kemudian kebun binatang ini berkembang dari koleksi hewan kerajaan di istana Schönbrunn, Wina, yang dibangun sebagai menagerie aristokrat oleh monarki Habsburg tahun 1752. Nah, di Spanyol, di Madrid, ada sebuah kebun binatang yang didirikan tahun 1775. Sangat lama. Di Paris tahun 1795 dengan koleksi binatang dari menagerie kerajaan di Versailles, Prancis. Kebun binatang yang didirikan tertua untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Tuh. Prancis. Nah, kebun binatang pertama di Australia adalah kebun binatang Melbourne yang didirikan tahun 1860.
begitu sangat tua. Pada tahun yang sama di kebun binatang Central Park dibuka di New York. Nah, kebun binatang pertama di Amerika Serikat. Itu ya. Sekarang kebun binatang dalam masa modern. Kebun binatang masa modern ini bersifat publik. Menjadi semakin populer sekitar abad ke-18 atau selama zaman pencerahan. Era pencerahan adalah periode di mana ilmu pengetahuan atau sains, logika dipromosikan sebagai cita-cita, visi masyarakat pemerintah. Dalam zaman ini, minat para studi zoologi meningkat di kalangan publik. Sekarang bagaimana ciri-ciri kebun binatang yang baik? Paling enggak ada 5. Yang pertama punya misi konservasi tentunya. 2, memperhatikan kesejahteraan satwa liar. 3, perawatan medis yang selalu tersedia. 4, mengontrol makanan dan minuman dari luar. 5, mengedukasi pengunjung. Nah, misi konservasi ini paling nggak menegakkan 3 pilar. Pilar perlindungan, pilar pengawetan, dan pilar pemanfaatan secara lestari. Untuk memperhatikan kesejahteraan satwa, itu kan satwa tidak ada lagi yang namanya rasa lapar, rasa haus, bebas dari tekanan stres, bebas dari penyakit. Nah itu kesejahteraan satwa. Dan di sana juga tersedia medis kalau seandainya ada satwa yang mengalami sakit atau terluka. Dan mengontrol makanan. Mengontrol makanan kadang-kadang lalai. Jadi makanan yang bukan pakan mereka malah diberi. Karena tidak ada kurangnya pengetahuan tentang pakan satwa. Nah, kebun binatang juga dapat memberikan pendidikan kepada pengunjung sehingga dapat mengedukasi. Jadi ada manfaat ilmu pengetahuan yang dibawa. Fungsi kebun binatang berfungsi sebagai tempat memelihara berbagai jenis hewan dengan tujuan perlindungan, pembiakan, penelitian, dan sarana rekreasi. Sekarang kita lihat, kadang-kadang orang bertanya alasan kenapa tidak boleh memberi makan satwa di kebun binatang. Karena satwa akan tertular penyakit manusia yang berasal dari makanan yang tidak sehat yang diberikan oleh pengunjung. Kemudian satwa di kebun binatang ini kan mempunyai diet khusus, jadi nggak sembarangan. Makanan yang diberikan bisa merusak selera, sekaligus merusak ataupun menyebab kesehatannya terganggu. Siapa sebenarnya yang memberi makanan di kebun binatang? Ya tentu di sana ada proses untuk membuat makanannya untuk di kebun binatang. Ada perhitungan nilai gizinya dan juga ada kipernya atau yang memberi makan dalam kandang. Semua itu dicatat oleh chefnya yang juga merupakan ahli nutrisi makanan para hewan di kebun binatang. Kemudian nantinya para penjaga setiap hewan yang memberikan makan itu pada hewan, bukan yang lainnya, sehingga satwa di sana terbiasa. Nah, contoh kebun binatang di Indonesia ini masuk 10 besar terbaik se-Asia nih, yaitu kebun binatang di Malang, Batu Secret Zoo. Ya. Kemudian Bali Safari and Marine Park
di Gianyar, Bali. Nah, itu yang terbaik ya. Kemudian Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta. Nah, itu termasuk 10 besar terbaik se-Asia. Kemudian Taman Safari di Bogor, Jawa Barat. Nah, itu sangat bagus sekali. Memberikan nilai-nilai yang luar biasa. Baik dari sisi pendidikan, ekologi, sosial, budaya. Dan Gembira Loka Zoo, kebun binatang Gembira Loka di Jogja. Nah, itulah tentang kebun binatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.